Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat keimanan, taufik dan hidayah, kesehatan dan kemudahan-kemudahan dalam beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan tak terasa di malam ini kita telah masuk di malam ke-27 dari bulan Ramadan dan bertepatan dengan malam Jumat. Dan sebagian para ulama ada yang berpendapat dari ketika bertemunya malam ganjil dan malam Jumat dari 10 terakhir Ramadan diharapkan padanya dari turunnya malam Al-Qadar atau yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Maka pada ceramah ringkas ini kami akan bawakan sedikit dari hadis seputar keutamaan malam 27 dari bulan Ramadan. Nah, diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bi Lailatul Qadar fatalaha rajulani minal muslimin faqala kharajtu liukhbirakum bi Lailatul Qadar fatalaha fulan wa fulan farafa'tu atau farufi'at wa asa ayyakuna khairan lakum faltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisati. Kata Ubadah bin Samit, beliau pernah berkata bahwasanya Rasulullah Nabi SAW bersabda, atau beliau pernah keluar di suatu hari, ya, mengkabarkan tentang masalah malam Al-Qadar. Maka beliau melewati 2 orang yang sedang berselisih ketika itu. Nah, maka beliau bersabda kepada para sahabat, saya keluar untuk mengkabarkan kepada kalian tentang kapan malam Al-Qadar itu. Tapi ada si fulan dan si fulan sedang berselisih. Ya. Maka diangkatlah hal tersebut. Di sebagian riwayat yang lain dikatakan dilupakanlah hal tersebut. Maka itu merupakan hal yang kata Nabi diharapkan merupakan kebaikan. Ya. Maka kata Nabi SAW ketika itu, faltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisati. Maka carilah dia di malam yang ke-9, di malam yang ke-7, dan di malam yang ke-5. Maksudnya di sini dari malam-malam yang 10 terakhir, apakah ada 29 Ramadan atau 27-nya atau 25-nya. Nah, kemudian diterangkan dalam hadis yang lain dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim, beliau sampai pernah bersumpah ketika itu. Kata beliau, wallahi inni la'a'limuha atau la'a'lamuha. Nah, demi Allah kata beliau, sungguhnya aku telah mengetahuinya dan kebanyakan ilmu yang masuk yang sampai kepadaku, kata Ubay bin Ka'ab, bahasanya dia terjadi di malam 27. Di malam 27 yang Nabi SAW perintahkan kita untuk menegakkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sebagian hadis-hadis yang menerangkan tentang malam 27 dari bulan Ramadan, dan dari hadis yang telah kita bacakan, ya, walaupun dia tadi ada sebagian sahabat yang bersumpah di situ, itu bukan menunjukkan dari penentuan, pemastian
Bahwasanya malam 27 dia merupakan malam Al-Qadar. Tapi sangat diharapkan. Ya, sangat diharapkan. Dan Nabi telah isyaratkan di hadis-hadis yang lain. Ya, beliau suruh mencarinya di malam-malam ganjil dari bulan Ramadan. Ya, dan Nabi telah terangkan tadi setelah kita baca hadisnya, beliau suruh mencarinya di malam 9 atau ke-7 atau ke-5 dari 10 terakhir Ramadan. Nah, dan sebagian ulama yang telah kita singgung tadi di awal dari ceramah ini, dari pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika malam-malam ganjil bertepatan dengan 10 terakhir Ramadan dan di malam Jumat, maka diharapkan padanya dari malam Al-Qadar itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sepekan itu malam dan hari yang paling utama adalah malam Jumat dan hari Jumat. Yang Nabi telah bersabda dalam hadisnya, sebaik-baik matahari yang terbit di pagi hari dalam sepekan itu adalah matahari yang terbit di hari Jumat. Maka ini merupakan sebagian dari pendapat-pendapat di kalangan para ulama kita, tapi dia bukan menunjukkan pemastian. Ya, karena tidak ada yang memastikan hal tersebut. Tapi siapa saja yang menghidupkan malam-malamnya dari 10 terakhir Ramadan ini, maka diharapkan dia mendapatkan malam Al-Qadar. Apakah malam ganjilnya atau malam genapnya? Ya, dosa dipilih malam-malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti di situ ada malam Al-Qadar. Ya, kita tahu dengan kita tidak tahu itu bukan permasalahan. Yang jelas kita beribadah tidak di malam-malam tersebut. Ya, dan kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganjaran pahalanya yang sangat besar dengan mendapatkan malam Al-Qadar tersebut. Ya. Dan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar sudah dibacakan tadi oleh imam kita. Ya, dia merupakan malam yang penuh dengan keutamaan. Diterangkan di surah Al-Qadar, surah yang sering kita hafalkan, sudah kita hafal. Diterangkan satu surah penuh tentang keutamaan malam Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Diterangkan dari keutamaan yang pertama dari malam Al-Qadar itu, dia merupakan malam diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim seluruhnya ke langit dunia di Baitul Izzah di malam Al-Qadar ketika itu, dan turun secara berangsur-angsur ya selama 23 tahun lamanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang kedua diterangkan di ayat yang keduanya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Dibesarkan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan hari kiamat ketika dikatakan Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah. Ya, apa itu Al-Qari'ah? Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ayat ini, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Dibesarkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu adalah lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Ya. Jadi amalan di malam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi kebaikan seorang beramal selama 1000 bulan lamanya. Perhatikan bahasa ayat, dikatakan khairun, bukan sama, tapi lebih baik. Dan tidak diterangkan di situ berapa kali lebih baiknya. Mungkin 2 kali lipatnya, mungkin 10 kali lipatnya, mungkin 100 kali lipatnya, mungkin 1000 kali lipatnya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang jelas dikatakan khairun min alfi syahr. Dan para ulama telah menghitung, ya, 1000 bulan itu sama dengan sekitaran 84 tahun lebih. Ya, tanpa padanya malam Al-Qadar. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi siapa yang beribadah dan menghidupkan malamnya dari malam-malam tersebut. Kemudian yang keempat dari keutamaan diterangkan dalam surah Al-Qadar itu, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu akan turun para malaikat. Ya. Dalam setahun
tidak pernah didapatkan. Malaikat akan turun seluruhnya. Bahkan kata Allah, warruhu fiha. Bahkan ar-ruh akan turun. Itu malaikat Jibril. Ya, akan turun khusus di malam Al-Qadar itu. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Dengan izin dari Rabb mereka untuk menetapkan perkara. Kemudian dari keutamaan yang kelima diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini merupakan keutamaan yang lain lagi. Dari malam Al-Qadar, dia merupakan malam yang penuh dengan keselamatan, ya, penuh dengan kebaikan. Tidak ada kejelekan yang terjadi pada malam itu sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya fajar subuh. Dan sebagian ulama yang menafsirkan salamun, ya, keselamatan itu adalah ucapan keselamatan, ucapan salam dari para malaikat yang turun ketika itu untuk memberi salam kepada orang-orang yang beribadah di malam Al-Qadar tersebut, di malam Al-Qadar. Akhirnya di antara keutamaan, 5 keutamaan dalam surah Al-Qadar dari keutamaan malam Al-Qadar itu diterangkan di ayat-ayat yang lainnya. Di surah Ad-Dukhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan malam yang diberkahi. Ini sudah keutamaan yang ke-6. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi, di malam yang diberkahi. Kemudian keutamaan yang ke-7 dari malam Al-Qadar juga ini, dia merupakan, ya, malam penakdiran tahunan. Dalam setahun itu turun takdir makhluk seluruhnya di malam Al-Qadar yang berlaku untuk, ya, penakdiran sampai tahun ke depan, sampai tahun yang ke depan. Ya. Kemudian diterangkan dari keutamaan yang lain lagi, dari keutamaan malam Al-Qadar. Ya. Pada malam itu dia merupakan malam yang penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan, yang tegak berdiri salat di malam Al-Qadar, maka karena keimanan dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni untuknya dari dosa yang telah berlalu. Akhirnya sebagian dari keutamaan-keutamaan malam Al-Qadar yang telah digambarkan dalam Al-Quran dan hadis yang hendaknya kita senantiasa, ya, tidak bermalas-malasan di akhir-akhir Ramadan ini. Hendaknya seorang dia berpacu, dia berlomba, dan seorang yang dikatakan dia berlomba itu, ya, itulah yang sampai ke finish dalam keadaan dia bersegera ke situ. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fafirru ila Allah. Berlarilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan disuruh berjalan, tapi disuruh berlari. Diterangkan dalam hadis, dalam ayat yang lain, sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Ya, berlombalah kalian pada pengampunan Rabb kalian. Diterangkan di ayat yang lain, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian. Mungkin dari isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang dia bersegera ketika ada keutamaan, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sebagian keutamaan malam Al-Qadar. Kemudian diterangkan juga oleh para ulama dari pembahasan juga seputar malam Al-Qadar, dari sebagian tanda-tanda malam Al-Qadar itu. Ya. Dia diterangkan sebagian hadis, malamnya jernih, kemudian dia tenang, sejuk, ya, tidak panas, tidak dingin. Kemudian, ya, bulan yang terbit di malam itu di sebelum fajarnya itu bagaikan potongan baskom, seperti potongan baskom. Artinya bulan ini tidak besar lagi, tidak besar. Kemudian diterangkan dari tanda yang paling nampak adalah ketika di pagi harinya, ketika matahari terbit dalam keadaan dia tidak punya cahaya yang menyilaukan mata, yang menyilaukan mata. Maka ini dari sebagian dari tanda-tanda yang hendaknya kita berpacu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari amalan-amalan yang hendaknya kita amalkan di malam Al-Qadar ini, tadi sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dihidupkan malamnya dengan salat, ya, dengan salat. Dan kalau dia bisa salat dengan salat yang panjang, maka dari hal yang diharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di malam ke-27 ketika itu dari ba'da Isya sampai menjelang sahur. Sampai menjelang apa? Sahur. Beliau tidak tidur. Beliau tidak apa? Tidur. Mungkin di antara dari amalan yang paling agung
dalam salat itu banyak dari ibadah yang lain. Ada membaca Al-Quran, ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada berzikir kepada Allah, digabung dalam salat kita. Mungkin dari ibadah yang paling agung dalam menghidupkan malam Al-Qadar. Kemudian di antara amalan lagi yang lainnya, ya kalau dia tidak bisa hidupkan seluruh malamnya, maka dia hiasi dengan membaca Al-Quran, ya, dia membaca Al-Quran, kemudian dia baca beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdiam di masjid. Makin dari hal-hal yang hendaknya diharapkan dia mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan dari malam Al-Qadar tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan memudahkan kita menutup Ramadan ini dengan kemuliaan. Dan ini kan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'malu bil khawatim. Ya, amalan itu kata Nabi ditentukan dengan penutupnya. Dengan penutupnya. Maka tutuplah amalan kita, ibadah kita dengan hal yang paling indahnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan dengan amalan tersebut merupakan bekal-bekal yang dengannya kita mengharapkan dari Allah agar kita diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti, ya, ketika kita menghadap Allah pada hari kiamat nanti. Aku lihat kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.